kecerdasan artifisial. Nah, jadi di pagi hari ini menjelang siang materi kita saya akan menjelaskan sedikit tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian poin utamanya adalah penyusunan prompt. Nah, apa itu prompt nanti akan kita bahas. Kemudian materinya adalah diskusi dan juga ceramah. Jadi nanti saya beri kelompok 3 kelompok saja biar tidak terlalu lama. Oke, bisa ya? Kita mulai kerjasamanya. Terkait materi menguasai resiko dan kunci menciptakan konten kreatif dengan kecerdasan artifisial. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, siap dulu ini. Nah, lanjut. Kemudian apa itu kecerdasan artifisial? Teman-teman di sini sudah biasa menggunakan AI atau belum? Sudah. Apa yang bisa digunakan? Kerjaan tugas, termasuk tadi UTS, apakah sudah menggunakan AI? Harusnya tidak ya, tidak diperbolehkan. Kemudian KA generatif atau AI apa saja yang sering kalian gunakan? Ini dari Google ya? Ada lagi? ChatGPT. Selain itu? Cici. 3. Yang ada di HP kalian malah jarang di WhatsApp? Meta? Ada ya, tapi malah jarang digunakan. Umum karena gratisan dan kadang hasil dari Meta juga tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Nanti sudah familiar ya dengan AI. Kemudian fungsi dari AI itu kalau kita lihat di tadi menggunakan ChatGPT dan Gemini itu dia fokusnya ke teks. Tapi untuk saat ini di Gemini itu bisa menggunakan bisa kita gunakan untuk pembuatan video. Terutama kalian di jurusan bisnis detail bisa menggunakan video promosi. Kemudian membuat poster promosi juga bisa di ChatGPT maupun Gemini. Kelihatan ya ini? Kemudian gambar yang dulu itu dia DALL-E itu dari OpenAI sama dengan ChatGPT itu juga gambar. Tapi sekarang tidak hanya DALL-E, Gemini juga bisa, ChatGPT bisa. Atau bahkan Bapak sering menggunakan Copilot itu dari Microsoft. Nah itu untuk sama dengan ChatGPT maupun Gemini. Next ya. Kemudian ada fungsi prompt. Nah, ketika kalian sudah tahu AI, sudah terbiasa menggunakan AI, maka ada istilahnya yang disebut dengan prompt. Prompt adalah bentuk komunikasi antara manusia dengan AI atau instruksi kita atau perintah kita kepada AI untuk menghasilkan konten atau tujuan kita. Oke, silakan. Nah, fungsi AI yang pertama adalah mengatur konteks. Kenapa harus diatur supaya tidak berkemana-mana atau tidak seberluas. Jadi yang kita inginkan misal untuk mengerjakan tugas matematika 1 sama dengan 2 itu kalau kita jabarkan maksud kita tidak kita jabarkan maka hasilnya pun akan ngawur. Itu contoh kalian misal ingin membuat desain sepatu ya, di kita membuat desain sepatu, tetapi kalian tidak tuliskan tujuannya apa, konteksnya apa, kemudian latar belakangnya seperti apa, warnanya seperti apa, hanya buatkan gambar sepatu seperti itu, maka hasilnya pun akan luas. Maka diperlukan adanya konteks dan juga instruksi yang spesifik. Kemudian format output. Nah, format output ini kita gunakan ketika menganalisis data. Menganalisis data, contohnya data penjualan. Nah, data penjualan ini kita bisa minta bantuan AI atau KA. Silahkan di copy saja Excel. Yang bisa pakai apa? Excel. Di format penjualan, data penjualan. Atau hanya bentuk tabel biasa? Pakai Excel. Nah, bisa pakai Excel itu kalau menggunakan Google apa itu? Yang pakai Excel. Google Spreadsheet ya? Ya, yang dari Google Spreadsheet itu bisa langsung terkoneksi dengan Gemini. Jadi lebih mudah. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini unsur-unsur prompt yang efektif. Jadi unsur atau ketika kita membuat prompt, tadi sudah tahu prompt ya? Prompt adalah perintah. Ketika kita membuat prompt atau instruksi, kita harus memuat 4 unsur. Sebenarnya ada 10 unsur, tapi fokusnya kita 4. Yang pertama adalah instruksi, berarti harus ada perintah. Kemudian yang kedua spesifik, harus jelas. Ketiga ada latar belakangnya, dan keempat adalah format atau hasil yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi ada 4 unsur dalam membuat prompt. Tidak hanya buatkan gambar sepatu seperti saja, tapi ada unsur-unsur dari keempat format ini. Oke, sedikit ada gambaran ya. Nah, kemudian strategi penyusunan prompt itu secara umum ada 2, yaitu zero shoot dan juga kill shoot. Apa itu zero shoot? Nah, zero shoot itu memberikan instruksi langsung tanpa contoh. Jadi seperti
tadi saya buatkan gambar sepatu dengan ukuran 40, ukuran 40, kemudian untuk olahraga warnanya demikian, kemudian untuk soalnya seperti apa. Nah, itu adalah prompt untuk virus, tapi hasilnya lebih akurat sesuai dengan keinginan kita. Begitu. Oke, saya rasa cukup ada gambaran ya. Nah, jadi Arduino itu adalah alat yang untuk kreasi konten, kemudian prompt adalah jembatan komunikasi dan konten berkualitas. Dengan prompt yang bagus kita menghasilkan konten yang berkualitas. Itu. Oke, untuk pendalamannya kita langsung masuk ke pembagian kelompok saja. Kita nanti eksekusinya di kelompok, apa itu prompt zero shoot, few shoot, sama efektif dan tidak efektif. Itu nanti kita kerjanya di kelompok. Ini hanya gambaran awal saja, sehingga kita nanti bisa eksekusi di kelompok. Coba bagi 3 kelompok ya. Harusnya 1, 2, 3. Yang sana kurang amunisi. Bisa yang belakang bergeser. Ya, bergeser ke kelompok 3. Mbak-mbaknya di belakang. Oh, boleh. Silakan. Sudah, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 4 orang. Ini kok banyak ya? Nah, ini bisa 1 enggak ke sini? Yang sama. 1 orang. Oke, kelompok 1, 2, 3. Ini adalah target lembar kerjanya. Silakan dipelajari. Nanti akan saya pandu setelah dikerjakan di kelompoknya. Boleh geser aja, boleh, nggak masalah. Yang penting bisa enak ketika diskusi. Kelompok 1. Soalnya di sini, jika kalian kemarin programnya satu level, nanti taruh di sini ya. Kemudian targetnya ini gayanya akan dialami medianya ini khusus cetak. Silakan disusun di lembar yang ini. Nah, nomornya kemudian nomornya dirancang berdasarkan ini aja nggak apa-apa. Bisa tuliskan aja, tapi programnya terkait satu level. Saya ini kalau sudah hidung iya bisa ya, bisa tak selesai ya, tak selesai juga. Ini silakan tulis nanti kelompoknya. Kemudian terkait prompt view shoot, nanti kan ya prompt view shoot itu prompt yang menggunakan contoh. Nah, silakan gunakan contoh ini, contoh 1, 2, 3 nanti dimasukkan di AI nya. Kemudian tugas kalian adalah tulis salah satu dari produk ini. Mau sepatu boleh, satu boleh, sebulan boleh. Salah satu aja. Kira-kira yang mana? Olahraga. Kalau ibunya ya, oke. Olahraga ini ya. Gunakan yang udah. Silakan isikan prompt-nya. Nah, ini nama prompt di sini berarti sepatu. Kemudian prompt-nya seperti ini ya. Gambar 1 lah. Kalian jadi ambil instruksinya. Kemudian gambar ini perlu untuk siapa? Kemudian media komunikasi akan berfoto dalam kalian isi. Nanti
nanti inputnya ke sana tetap yang 3 ini dimasukkan sebagai contoh. Baru prom kalian adalah tentang soal. Oke, saya dulu. Nanti kalau udah nanti panggil. Dimulai dari kelompok 1. Sesuai instruksinya, silakan ke depan 2 atau 3 orang. Kita lihat hasilnya dari kelompok 1. Dimasukkan kita langsung praktek. Kelompok 1 kita fokus ke prom efektif dan tidak efektif. Nah, di kelompok 1 itu kita sudah kasih tugas terkait prom yang tidak efektif seperti apa. Nah, ini kelompok 1 prom tidak efektifnya yaitu apa tadi? Minuman segar ya. Nah, kemudian prom nya yang efektif seperti apa, maka dari hasil kelompok 1 kita coba buktikan melalui ChatGPT. Yang pertama tulis dulu, kalau kita membuat gambar minuman segar saja tanpa ada prom yang jelas, hasilnya akan seperti apa? Silakan dibuat. Ini kan nah, ini adalah prom yang simple, apa yang sederhana, hasilnya seperti ini. Coba sekarang buat prom yang lebih efektif, maka apakah sama hasilnya? Benar. Prom yang tidak spesifik. Hasilnya seperti ini, hanya dia berdasarkan perspektif si AI, jadi gambarnya ya seperti ini saja. Nah, kemudian kita buat prom yang lebih spesifik dengan maksud dan keinginan kita. Berdasarkan prom tersebut, maka hasilnya apakah sesuai keinginan atau tidak di kelompok 1 sudah sesuai ya. Jadi kita lihat instruksinya, sebelah jus jeruk, oke, jus jeruk, kemudian es batu, ada es batunya berkilau, hiasi potongan jeruk, ya sesuai. Kemudian latar belakang apa itu? Pantai tropis dan daun mint. Kemudian langitnya biru, oke, sesuai ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau buat prom itu harus jelas dan spesifik supaya hasilnya juga sesuai dengan harapan kita. Jadi paham ya? Nah, setelah kita tahu pembuatan prom spesifik, maka kita masuk ke zerusut dan dirusut di kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 1 kita masuk ke kelompok 2. Sudah dikirim? Oke, silakan di depan kelompok 3. Kelompok 2. Nah, ya, jadi di kelompok 2 adalah kita pembuatan prom dengan pendekatan zerusut. Nah, pendekatan zerusut itu menggunakan prom yang efektif berdasarkan dari hasil kelompok 1 tadi. Nah, seperti ini contohnya. Ada nama produk di sini, kotak, ini sebagai contoh ya. Kemudian ini adalah promnya. Kemudian dari prom ini penjabarnya adalah target pasarnya 13 sampai 15 tahun. Di sini diberi keterangan jadi hanya ini ada remaja laki-laki, berarti 13 sampai 15 tahun. Kemudian medianya promosinya adalah tempat nongkrong remaja, karena di sini penuh latar belakang neon, grafiti dan efek kelihatan. Kemudian alasannya adalah ini adalah keterangannya, alasan
kelompok 2 berdasarkan contoh ini menghasilkan prom. Benar ya? Ini promnya. Nah, hasil promnya hasil kerja dari kelompok 2, maka kita tunggu hasil dari generate AI GPT. Nah, ini sudah muncul. Apakah sesuai? Coba kita cek. Satu variabel seorang wanita dengan berusia sekitar 30 tahun. Apa nampak 30 tahun? Iya. Sesuai. Kemudian berdiri dekat jendela. Jendela ada. Kemudian apa lagi? Cahaya pagi, lembut masuk ke dalam ruangan. Sesuai ya. Kemudian apa lagi? Senyum tenang, boleh tampak sehat, saya alami. Senyum ya, tidak nangis terus nangis. Kemudian ada tanaman hijau, ada? Oke, sesuai. Selanjutnya aroma segar ya, kita nggak tahu aromanya, tapi kita lihat nuansa warna dominan putih, hijau dan emas. Putih, hijau, emasnya mana? Nggak ada ya? Oh, ditanya. Oh, ini ya. Warna kemasan, Pak. Warna kemasan. Oke, selanjutnya teks harus berbunyi Lunara pesona alam cantik. Oke, ini adalah prompt zero shoot tanpa contoh. Jadi ini berdasarkan ide kreatif kalian. Tapi kalau kalian nggak punya ide kreatif, bisa nanyakan lagi ke AI. Contohnya tadi dilakukan di kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, jadi kita tidak harus punya ide, tidak harus bisa menggambarkan kalimat yang sebagus ini, semenarik ini. Kita cukup punya pokok pikirannya saja, kemudian kita tuangkan di dalam AI, maka jadi prompt yang menarik dan sesuai dengan keinginan kita. Kalau ini tidak sesuai, bisa kita edit juga berdasarkan keinginan kita. Misalnya warnanya jangan hijau, kuning atau coklat. Oke, paham ya tentang zero shoot? Jadi prompt tanpa contoh. Kelompok 3, kelompok 2 bisa paham? Karena kita hanya melanjutkan saja dari per kelompok. Terakhir kelompok 3 tentang zero shoot. Terima kasih kelompok 2, silakan duduk. Ini mana? Kalau tambahkan kalimat awal berdasarkan contoh di atas. Coba kita pilih dari contohnya ini dulu ya. Ini kan contoh yang diberikan kelompok 3 untuk menghasilkan prompt yang sesuai keinginan. Di contoh 1 dia lebih ke bentuk botolnya elegan. Kemudian di contoh 2 dia ke latar belakangnya. Sedangkan di contoh 3 dia lebih fokus ke warna. Jadi dari ketiga contoh ini maka diakumulasi berdasarkan perintah yang di bawah. Ini tidak hanya berlaku untuk kalimat, tapi juga bisa untuk gambar, sketsa, kemudian kayak kalian membuat tabel benturan juga bisa. Tapi kelemahannya adalah kita harus buat contoh dulu, atau kita harus cari ide dulu. Lebih mudah yang zero shoot tadi ya. Nah ini sudah muncul. Apakah sesuai? Warna biru, oke. Latar belakang dalam ruangan estetik, cocok untuk iklan, produk. Nah, gimana kelompok 3? Sesuai ya? Nah, kayaknya juga dia mengikuti dari contoh yang akurat ini. Nah, coba kita buktikan ya kalau tanpa contoh apakah hasilnya sama. Kita copy saja prompt-nya, kemudian kita buat lagi. Terus yang lebih spesifik ya, kalau misal sketsa gambar mungkin bisa masuk. Tapi kalau hanya kalimat seperti ini, dia lebih cenderung ke kalimat prompt-nya saja tanpa memperhatikan contohnya. Nyatanya ini sama ya, Pak? Kemampuan si AI itu adalah keterbatasan kemampuan dari AI. Jadi AI itu tidak mesin yang sempurna, tapi juga tetap punya keterbatasan dan manusia lebih sempurna dari ini. Oke, kelompok 3 silakan. Bisa ya? Dari ketiga poin kita hari ini, buat prompt yang efektif, tidak efektif, kemudian prompt zero shoot sama zero shoot. Paham maksudnya ya? Kalau kalian tidak bisa buat prompt, ya silakan tanyakan ke AI-nya. Lebih mudah dan kata-katanya juga menarik, hasilnya juga sesuai dengan keinginan kita. Oke, tolong message-nya dikembalikan. Yang pembuatan prompt adalah jembatan komunikasi kita antara manusia dengan AI yang terdiri dari 3 unsur, efektif, tidak efektif, kemudian zero shoot dan zero shoot.
sampai jam 2 siang ini di rumah. Setelah ini silakan dikerjakan di rumah. Kemudian tugas minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita coba terkait tidak gambar tetapi video promosi. Nah itu di pertemuan berikutnya. Oke, bisa ya. Sebelum saya tutup kita bersenang-senang dulu. Silakan berdiri. Ikuti gerakan yang ada di video. Nah, ikuti gerakannya ya. Ikuti gerakannya sambil ditebak. Ini adalah ice breaking. Yo, ice breaking. Tahu ice breaking? Oke, siap ya? Oke, siap semua? Harus semangat. Apa ini? Mati. Oke. Lihat nih. Ya, ini. Oke, bagus. Kemudian geser. Ya. Tarik. Kemudian matikan. Menarik.